Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Irene dari bidang Humas dan Media bersama Saya Tami dari bidang ekonomi kreatif, wirausaha sosial dan olahraga. saat ini kami sedang bersama Bunda Kania Pudika. Hai Bunda. Hai, kabar Bunda? Sehat alhamdulillah. Di era pandemi saat ini kita betul-betul harus menjaga semuanya ya Bunda. Ya, betul. Menjaga kesehatan, Ya, betul. imunitas. Bunda sendiri bagaimana nih di era pandemi saat ini? Ya, terima kasih nih atas kunjungannya. Ini juga termasuk bagian dari menjaga kesehatan, tapi silaturahmi tetap terjalin ya. Iya. Jadi kita jangan terpuruk, jangan merasa terbatasin gitu ya, karena yang namanya wabah itu sebenarnya kan anugerah ya. Wabah itu terjadi sudah berapa tahun yang lalu dan itu jenisnya bermacam-macam. Jadi kalau kita menyikapinya dengan rasa takut, justru membuat diri kita, imunitas kita akan lebih turun, drop gitu kan. Karena mau nggak mau sebenarnya kita harus memberikan perlawanan, bukan menakutin gitu kan. Karena apa yang kita takuti dengan fenomena sekarang ini sebenarnya sudah terjadi zaman dulu. Contoh kayak wabah apa itu ya atau flu burung gitu kan. Nah, otomatis yang harus kita lakukan justru bagaimana kita bisa berdampingan dengan wabah saat ini gitu. Contohnya ya kita kan sering suka mengadakan goes bersama. Nah, itu sebenarnya bagian dari menjaga imunitas tubuh kita juga ya. Betul. Goes dan jogging ceria Ya. bersama ITB Depok dan Bunda sebagai salah satu pembinanya gitu. Karena tidak ada kan yang jogging atau yang goes sambil sedih, ada nggak? Pasti kan ketawa ya. Ya. Pasti ceria, tertawa, apalagi kita bisa berbagi sharing gitu kan pada saat kita berkumpul. Notabene kalau kita misalnya hanya diam di rumah, hati-hati juga untuk ibu-ibu kan usia segini itu sangat rentan. Begitu ada diam di rumah, ada cemilan ya. Gitu. Berarti kebanyakan rebahan juga nggak bagus ya, Ya, Bunda? nggak bagus juga. Pandemi kayak gini, kita tetap harus olahraga, tapi tetap protokol kesehatan. Iya. Bunda ya. Tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga. Kalau Bunda sendiri nih sebagai ibu rumah tangga juga kan ya, bilang sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita yang berorganisasi, itu gimana sih manage rumah tangga Bunda untuk ngatur anak-anak yang sekolah online, terus menjaga kesehatan, mengurus suami dan diri sendiri supaya tetap cantik, muda, keren kayak Bunda nih. Gimana tipsnya buat kita-kita? Jadi gini ya, Rahasianya. sebenarnya siklusnya tetap tidak terlalu banyak perubahan ya. Ketika dulu anak-anak harus kuliah keluar, nah sekarang kan lagi online di rumah gitu kan. Mau nggak mau kan tetap aja mereka lebih apa ya, aktivitasnya kan sama kuliah seperti itu ya, hanya karena berbentuk di ruangan gitu kan. Nah justru sebenarnya hal itu yang harus kita sebagai ibu itu harus lebih mencermati bagaimana supaya anak itu tidak jenuh, yang biasanya kan pasti beraktivitas, ketemu dengan teman-teman, akan lain kan bertemu dengan cara belajar di rumah, terutama yang anak-anaknya yang masih kecil gitu kan. Yang biasanya ibu itu punya ada waktu luang antara pagi gitu kan, anaknya sekolah, pasti ibu-ibu senang ya pada saat anak sekolah gitu. Kita bisa me time gitu. Iya. Kalau sekarang tuh agak susah me time. Our time. Ya, di situ kita bisa merasa ada rasa bersyukur ya, bahwa kita ternyata memang satu ibu guru itu kan ibu juga ya, seorang ibu juga, betapa dia bagaimana bisa memberikan kasih sayang pada anak orang lain gitu kan. Sementara kadang-kadang kita sebagai ibunya sendiri, begitu rutinitas anak gitu kan tidak biasa sekolah, pasti ada rasa aduh cepat dong anak sekolah. Sering kan orang-orang sekarang pada bilang itu kan anak sekolah. Ya, kita kan sering dengar sekarang apalagi di Facebook, di YouTube ya, sebenarnya kesannya kayak bercanda gitu kan, anak sekolah dong cepetan gitu kan, buka lagi dong gitu kan. Sebenarnya di situ bahwa kita bisa melihat bahwa
seorang ibu tuh benar-benar harus menjadi figur ya, dan bagaimana ibu bisa membuat anak itu betah berlama-lama dengan ibu gitu. Tapi justru kan begitu ini sekarang kelihatan, begitu pandemi itu ibu-ibu merasa bahwa waktunya yang biasa santai untuk kalau anak-anaknya otomatis kan sekarang kan anak-anak rata-rata sekolahnya apalagi yang full day ya sampai sore gitu kan. Jadi kalau kita pikir sebenarnya anak-anak itu lebih banyak di luar daripada bersama kita. Nah justru pada saat pandemi inilah seolah-olah seperti kita dibangunkan kembali fungsi sebagai ibu itu seperti apa gitu. Jadi paling tidak ini adalah momen dimana bonding Ya, antara ibu dan anak serta keluarga itu semakin terbentuk ya, Bu. ya semakin terbentuk. Jadi semakin terasa bahwa kita lihat sekarang fenomena begitu ada seperti ini yang kualitas di rumah sekarang lebih banyak dengan keluarga, dengan ayahnya, dengan ibunya gitu kan, mau nggak mau kita menciptakan bagaimana nih suasana di keluarga biar selalu nyaman gitu kan. Mesti menciptakan ide-ide Iya, harus apa ya, menciptakan Bunda? supaya kita tidak merasa anak kan merasa jenuh, baik bapaknya yang biasa beraktivitas ke kantor gitu kan. Nah, ibunya pun sama gitu. Biasanya kan rata-rata di sini akan dilihat kekreatifan sang ibu gitu. Bagaimana bisa memvariasikan makanan supaya Itu paling penting. jenuh ya, karena kadang-kadang biar anak-anak nggak bosen gitu kan. Ya. Telur mulu, telur dadar. Betul. Bentuk Dan love. makanya saya termasuk yang senang dengan para teman-teman yang masih muda-muda ini ya, anggota IPMI, di mana sekarang ada, kalau nggak salah saya lihat ada programnya produk apa sayang Aku sayang ya, kamu. aku sayang itu suatu hal yang bagus, di mana kan bisa saling menukarkan produk masing-masing sehingga di rumah pun tidak ada variasi Ada lah variasi untuk makanan, mengkonsumsi betul. ya, tapi kita saling tolong menolong jadi sesama teman itu sangat bagus sekali. Jadi memang program Sayang Kamu itu menarik sekali, Bunda. Iya. Jadi membeli produk Teman sendiri. sesama teman sendiri. Ya, itu sangat bagus sekali. Gitu, dan memang bervariasi juga sih, Bunda. Iya. Satu lagi tadi, gimana nih tips Bunda biar jaga kesehatan? Nih kan kita masih muda-muda tapi ngeliat Bunda Rania ya, Iren sosok yang berasa seumuran, padahal jauh. Gimana nih biar kita bisa kayak Bunda? Tips-tipsnya nih. Rahasianya nih, rahasia Contohnya jitunya, Bunda, Bunda. sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh bagaimana kita bisa memanage tubuh kita supaya tetap fit, segar, terutama ibu-ibu ya, kaum perempuan yang mana notabene biasanya kerjanya sih lebih double. Oke, betul. Mungkin bapak-bapak setiap hari berangkat kerja, stres tingkatnya berbeda dengan para ibu-ibu. Tapi coba lihat, ketika ibu-ibu bekerja di kantor, dia bisa berperan bagaimana pekerjaan kantornya selesai, pekerjaan rumahnya pun selesai. Itulah tangguhnya perempuanan. Makanya dari situ kita harus mempunyai bagaimana kita menyayangi tubuh kita sendiri supaya kita sehat selalu, fit. Karena otomatis gini, ketika ibu kita sakit, kayaknya repot ya semua. Iya, betul. Mewah. Tapi kalau anak sakit, kita siap. Ada ibu. Bapak sakit, kita pun siap. Tapi kalau kitanya yang sakit, Sambil ya, ambruk rumah. iya, Udah. perasaan kayak semua aktivitas itu jadi Tertunda. ya, jadi berantakan. Nah, makanya kalau saya sendiri mungkin gini, orang suka bilang bagaimana sih supaya kita tetap fit, segar gitu kan. Ketika kita bangun pagi itu, rata-rata kan kita pasti jam 3 ya, kita sudah bangun. Dengan mandi aja itu sebenarnya menyegarkan tubuh kita. Siklus tubuh kita, aliran darah kita lebih bagus gitu. Nah, kalau saya itu selalu menyempatkan diri untuk pokoknya bergerak gitu kan. Apalagi kalau sekarang lagi trennya sepeda, goes gitu kan. Otomatis kita akan terus bergerak tubuh gitu, sehingga apa yang kita asup jangan cemilan aja yang dimasukkan gitu kan. Betul. Tapi ya kita juga tetap bergerak. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah ya, seperti misalnya bercocok tanam, Ya, gitu. Itu pun berkeringat loh tanpa terasa gitu kan. Atau ada lagi yang membuat saya senang ketika anak harus terus di rumah, kita melakukan yoga bareng. Yoga bareng, menarik sekali, Bunda. Yoga bersama ya dengan Dan yang keluarga tadinya tercinta. bapaknya pun tidak pernah yoga, ini ikutan yoga. Oke. Kan ya,
gimana caranya kan kita nggak ngerti stepnya yoga yang bagus itu seperti apa. Gampang kok sekarang di YouTube kan sudah banyak gitu kan. Nah itu sebenarnya bagaimana kita bisa tetap sehat tapi tidak mengeluarkan uang banyak. Kita tidak mengeluarkan uang banyak ya. Kita setel YouTube-nya, ayo kita ramai-ramai bareng-bareng dengan anak-anak, dengan suami. Pagi itu cuma 30 menit tuh udah cukup gitu. Berarti paling tidak setiap hari mengoptimalkan minimal 30 menit untuk menyempatkan waktu berolahraga gitu ya Bunda. Dan betul, dan tepat sekali di momen pandemi ini keluarga bersama dan membuat bonding supaya kita bisa olahraga bersama ya Bunda. Betul sekali ya Bunda Ina ya. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan bersama-sama dengan keluarga pada saat pandemi seperti ini. Terus bagaimana kan orang sekarang merasa bahwa banyak penurunan ya, yang tadinya misalnya ada proyek sekarang tidak ada proyeknya gitu kan. Nah itu banyak kembali lagi peran kepada kita sebagai ibu, bagaimana kita menyikapinya supaya pengeluaran kita tidak terlalu bengkak gitu kan. Tapi kita perlu suplemen-suplemen yang bagus untuk anak-anak, untuk keluarga, apalagi misalnya untuk bapaknya yang harus mau nggak mau tetap harus keluar gitu kan. Nah saya selalu melakukan hampir setiap hari itu jahe itu nggak pernah lewat ya. Jadi saya selalu stok jahe, lemon plus madu. Jadi ketika kita selesai keluar, saya selalu minum. Itu dikombinasi ya Bunda antara jahe dan lemon tersebut ya. Tapi kalau madunya terakhir, karena madu kan tidak boleh panas ya. Betul. Jadi setelah hangat-hangat baru kasih madu. Ya direbus aja, cukup dikeprek gitu kan. Kasih jeruk nipis. Nah dan itu pun sebenarnya bisa kita hemat lagi, jahe bisa kita tanam. Contohnya di halaman sana saya tanam loh jahenya. Ada jahe merah gitu kan. Jadi ya itu pinter-pinter kita pinter-pinter kita bagaimana supaya menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang. Pandemi ini harus bikin ibu-ibu lebih cerdas. Ya sebenarnya saya lihat memang membuat pertama para teman-teman di PMI ya, malah kayak saya lihat lebih kreatifnya, malah lebih tereksplor ya gitu. Terus kalau untuk menu masakan tips dari Bunda Tania ini biar kita nih ibu-ibu biar tetap ideal, kenyang, enak tapi nggak bikin numpuk lemak gitu. Kan kalau ibu-ibu rebahan ngemilnya apa segala macam, anak ngemil kita ngemil Bun. Iya. Jadi untuk mengatasi itu, terutama kalau anak-anaknya masih kecil nggak habis kita yang habisin ya. Kita habisin itu, aduh aku gitu. Karena saya lebih utama lebih senang ke masakan yang berkuah ataupun yang dikukus. Itu pun kembali lagi kepada kecerdikan kita untuk berhemat, karena kalau digoreng-goreng sebenarnya lebih mahal juga, kita harus beli minyak gitu kan. Kalau yang namanya goreng-gorengan pasti kalau nggak pakai tepung nggak enak, nah ini pakai tepung gitu kan. Jadi antara tepung, antara gorengan itu semua adalah kawan apa musuh kita. Ya, Indah. Ya, enak. Tapi itu nikmatnya luar biasa. Kita harus dilatih sih sebenarnya untuk makan sehat ya Bun ya, menyesuaikan diri. Jadi kayak banyak makanan yang sebenarnya bisa kita olah tanpa membuat tubuh kita ini. Jadi kita memang harus pandai menyayangi tubuh kita sendiri gitu kan. Contoh misalnya bagaimana sih pola kita untuk menyayangi tubuh kita, marah aja. Coba kita berlatih supaya tidak marah, karena ketika kita marah sel-sel tubuh kita yang bagus itu rusak, dan itu kita bisa pemulihannya itu perlu beberapa jam gitu kan. Tapi Rusaknya cepat, pemulihannya ya butuh waktu pemulihannya ya. lama. Jadi kenapa kita mesti marah? Itu kan merugikan kita. Jadi ketika pemikiran kita selalu berpositif, selalu istilahnya menenangkan diri, itu jauh lebih sehat, lebih ringan. Itu salah satu tips Bunda Nia untuk lebih awet muda ya. Bersabar ya Bunda ya. Dan lembut sekali sama kuliah. Karena kalau saya termasuk gini, seorang ibu itu mau nggak mau akan menjadi contoh untuk anak-anaknya ya, baik anak-anak laki-lakinya ataupun anak perempuan. Ketika saya dulu masa kecil, saya sering melihat ibu saya maupun nenek saya, mereka itu tidak pernah ada rasa marah, terutama nenek saya. Anaknya saya lihat itu laki-laki aja 10. Kebayangkan anak-anak laki semua gitu kan. Ketika dia marah itu dia nyanyikan dengan zikir.
Saya tuh bilang, Masya Allah bagus banget ya, gitu kan. Dan terpikirnya tuh setelah sekarang kita begitu punya anak, oh iya ternyata begini, gitu kan. Ketika anak-anak kita marahin dengan kata-kata yang kurang bagus, itu akan kembali ke anak kita dan ke kita sendiri, gitu. Tapi kalau ketika kita marah pun ada tekniknya, gitu kan. Contoh, ya ampun nak, ganteng banget soleh, padahal sebenarnya kita menekan marah, gitu kan. Tapi akan beda dengan ucapan yang tidak enak ke anaknya, itu akan tertanam. Karena anak-anak itu pada saat masa kecil itu saya ingat banget bagaimana ketika ada bentakan satu aja, sel di otak itu pecahnya lama gitu kan. Jadi saya sering banget saya merasa untuk ketika kesal itu menahan diri itu akhirnya, oh ya mungkin ini cara belajar kita, dan saya melihat dari orang tua saya dulu seperti itu gitu. Nah sampai anak-anak saya suka bilang, mama nggak pantas untuk marah. Bilang kan kalau marah. Mama nggak pantas. Kalau mama nggak pantas untuk marah. Tapi mudah-mudahan ya itu bisa membaik, kita bisa jadi pelajaran ya bagaimana kita, karena seorang ibu itu tidak ada sekolahnya gitu kan. Begitu pula seorang ayah itu tidak ada sekolahnya gitu. Baik, Bunda Kania, semua yang tadi Bunda sharing sama kita tuh insya Allah sangat bermanfaat, Bunda. Amin. Selain kita dapat pelajaran gimana sih caranya biar bisa menjadi seorang ibu ya, untuk anak-anak, untuk keluarga, plusnya bisa menjaga kesehatan dan penampilan sebagai seorang ibu ya. Karena ibu harus sehat supaya anak-anaknya dan suami pun sehat gitu. Iya, Jadi alhamdulillah. kitanya dulu yang harus sehat, Ya, supaya kita pasti lebih itu ya. kreatif, cerdas, menyiasati kondisi pandemi ini ya buat supaya keluarga makin Keluarga juga sehat, bahagia. Baik, kalau gitu terima kasih untuk hari ini Bunda Kania. Terima kasih Mbak Ina dan rekan-rekan, tetap sukses selalu. Amin. Tetap belajar, inovatif, IPMI semakin jaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga semuanya bermanfaat pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.